Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini kita bertemu lagi dalam rangka penjelasan tugas dan data analisa perumahan di Kota Pontianak, mata kuliah Real Estate, program studi desain kawasan binaan, semester genap tahun akademik 2019-2020. Adapun tugas ini adalah berupa pendataan dan analisis perumahan di Kota Pontianak yang dikerjakan secara berkelompok, di mana masing-masing kelompok mencari lokasi sesuai perumahan tempat tinggal mahasiswa atau perumahan di sekitar tempat tinggal mahasiswa di Kota Pontianak dan sekitarnya. Adapun pembagian kelompok dan anggota kelompok sama dengan kelompok tugas studio rancang kota 2. Hal ini dimasukkan agar memudahkan Anda dalam berkoordinasi dalam beberapa mata kuliah, sehingga tidak akan repot-repot untuk membuat kelompok lagi dan bertukar-tukar anggota kelompok. Adapun maksud dan tujuan dalam penyusunan tugas real estate ini adalah sebagai dokumen hasil perkuliahan tugas real estate, sekaligus sebagai referensi pada studi rancang kota 3 desain kawasan binaan jurusan arsitektur Pontianak, ya, Politeknik Negeri Pontianak. Tujuan dari tugas ini adalah untuk melakukan pendataan dan penganalisaan terhadap kondisi rumah perumahan di lingkungan tempat mahasiswa berada di Kota Pontianak. Adapun sasarannya adalah agar mahasiswa dapat melakukan pendataan terhadap kondisi perumahan di tempat tinggal mahasiswa atau perumahan di sekitarnya, melakukan penganalisan terhadap kondisi perumahan di tempat tinggal mahasiswa atau perumahan di sekitarnya, dan 3. Membuat kesimpulan terhadap kondisi perumahan tersebut. Lokasi pekerjaan dilaksanakan di wilayah administrasi Kota Pontianak dan sekitarnya, ya kurang lebih mungkin maksimal di Kuburaya. Kemudian langsung ke F. Lingkup pekerjaan yang harus dilakukan, yang pertama adalah membuat halaman judul dari laporan tersebut yang berisi tugas mata kuliah real estate, ya, di paling atas. Kemudian di bawahnya ada logo Polnet, kemudian di bawahnya ada judul tugas, data dan analisa perumahan sesuai perumahan yang dipilih sebagai objek pendataan dan penganalisaan di Kota Pontianak dan sekitarnya. 4. Nama dan NIM mahasiswa. Kemudian di bawahnya lagi ada nama program studi, nama jurusan, nama kampus, ya, Politeknik Pontianak, dan terakhir di paling bawah adalah tahun 2020. Kedua yang harus dibuat adalah kata pengantar, berisi tentang latar belakang pelaksanaan tugas, proses melaksanakan tugas, kendala dan antisipasinya, serta manfaat tugas ini. Ya, untuk contoh-contoh bisa Anda lihat pada laporan-laporan PKL maupun tugas akhir mahasiswa. Ketiga, ya, ini bab 3 adalah pembuatan data perumahan yang harus dilengkapi dengan foto-foto dokumentasi. Pertama adalah nama perumahan dan nama pengembang Anda data, ya, jika memang masih bisa didapatkan. Apabila memang tidak ada ataupun karena perumahan lama, bisa dikosongkan. Kedua adalah alamat perumahan, kelurahan dan kecamatan di Kota Pontianak atau sekitarnya. 3. Jumlah penduduk, ini perkiraan saja, misalnya satu rumah berisi 5 orang dikalikan jumlah rumah yang ada di perumahan tersebut. 4. Pola penataan coupling, jadi pola penataan coupling berisi sketsa dari site plan dari perumahan tersebut, ya, disertai couplingnya dan berapa jumlah rumahnya. Kelima, berapa KDP ataupun GSB-nya, garis padan bangunan, dan koefisien dasar bangunannya. Keenam, langgam atau style bangunan, atau apakah itu tradisional, modern, atau yang lainnya, ya. Ini tolong juga disebutkan, disertai foto-fotonya. Ketujuh, tipe-tipe bangunan, berapa luas bangunannya dan berapa luas couplingnya. Ke-8, pola konstruksi spesifikasi rumah, berupa atap, apakah menggunakan atap seng, atap beton, ataupun atap yang lainnya. Kemudian konstruksinya dari besi ataupun dari kayu. Kemudian dindingnya bata ataupun dari simpai ataupun lain sebagainya, dan jenis pondasinya. Ke-9, jumlah unit rumah dan komposisi bangunan. Jadi jumlah unit rumahnya berapa, komposisinya apakah tunggal, apakah
dempet ya, atau deret ataupun double ya, itu dibuatkan sketsanya. Kemudian 10, konstruksi jalan ya, apakah materialnya apa, aspal kah, beton dan sebagainya, lebarnya seperti apa, apakah di situ ada selokan dan sebagainya. Jadi dibuat penampangnya, potongan. 11, sambungan air ya, menggunakan air PDAM atau sambungan lainnya, misalnya air hujan ataupun yang lainnya. Ke-12, konstruksi saluran air hujan. Konstruksi saluran air hujan, misalnya parit modelnya seperti apa, dan kemudian kedalamannya berapa, lebarnya berapa, dan kemudian mungkin talang dari rumah dan sebagainya. Ke-13, jaringan listrik. Nah, jaringan listrik ini apakah ditanam kabelnya atau menggunakan tiang listrik, dan berapa watt ampere yang didapatkan ataupun daya yang didapatkan oleh masing-masing rumah. Kemudian sarana dan prasarana lingkungan yang ada dan jumlahnya berapa ya, misalnya untuk sarana taman, olahraga dan sebagainya, luasnya berapa dan jumlahnya berapa. Ya, kita lanjutkan. Yang keempat adalah analisa perumahan. Dalam menganalisa perumahan, Anda harus melihat dari materi-materi yang telah saya sampaikan ya, misalnya dari penyelenggaraan pembangunan rumah sederhana yang bagian A, kemudian juga yang bagian B, serta bagian C ya, tentang prasarana dan sarana. Yang pertama tadi yang A, perencanaan lahan, B ada bantuan bangunan rumah, dan C prasarana dan sarana lingkungan. Kemudian ditambah juga dari SNI ya, Standar Nasional Indonesia. Jadi materi-materi ini bisa dijadikan sebagai sumber analisa Anda ya. Kita coba jelaskan satu-satu. Jadi yang pertama tentang kemudahan pengenalan nama perumahan dan bonafide pengembang jika ada ya. Misalnya kemudian pengenalan nama perumahan itu berkaitan dengan masalah apakah di perumahan tersebut terdapat kapura dengan namanya, ataukah terdapat tulisan ya mengenai nama jalan dan sebagainya, signage-nya ya terdapat atau tidak. Kemudian yang kedua, apakah juga di Google Map ya seperti ini terdapat nama-nama dari gang ataupun perumahan Anda. Misalnya di sini ada tertulis Jalan Villa Sepakat, atau ada komplek Acisa ya di sini ya, komplek Acisa dan seterusnya. Nah, ini adalah mengenai kemudahan dalam pengenalan perumahan tersebut. Yang ketiga, jumlah penduduk terhadap padatan lahan. Anda perlu mendata jumlah penduduknya tadi. Kemudian bagaimana tentang kepadatan lahan? Ya, kita cek di sini berkaitan dengan perencanaan lahan, aspeknya adalah kepadatan lahan. Nah, kita ketahui besaran standar direncanakan untuk kawasan dengan kepadatan penduduk kurang dari 200 jiwa ya. Jadi standar-standar yang ada di materi-materi ini adalah untuk yang 200 jiwa. Adapun untuk yang lebih dari 200 jiwa penduduk, ini adalah per hektarnya ya, Anda nanti hitung sendiri. Mungkin tidak sampai 1 hektar, tapi cara perhitungannya adalah seperti ini. Apabila melebihi 200 jiwa per hektar, maka akan diberi reduksi atau kemudahan ya, pengurangan dari lahan yang ada. Yang seharusnya misalnya standarnya misalnya 100, bisa dikurangi menjadi hanya 70 ya, misalnya seperti itu. Kemudian kita berkaitan dengan estetika pola penataan coupling. Nah, dalam pembahasan mengenai estetika atau pola penataan coupling, Anda bisa cek ya, khususnya di yang terkait dengan blok peruntukan ini. Ya, blok peruntukan adalah bagian dari unit lingkungan perumahan sebagai bentuk dari pemanfaatan ruang tertentu yang dibatasi oleh jaringan pergerakan kegiatan kehidupan serta jaringan sarana dan pendukungnya. Dan di sini Anda lihat ya, Anda cek dengan perumahan Anda apakah termasuk yang baik atau yang buruk ya. Meskipun mungkin satu gang juga mungkin kalau penataannya bagus ya, bisa dianggap bagus
nanti dianalisis. Yang berikut nomor 5 adalah kondisi KDP atau KDH terhadap kenyamanan dan keamanan lingkungan. Ya, jadi kita cek yang terkait dengan KDP ini apabila ada kemiringan ya. Tapi pada prinsipnya untuk KDP ini dan KDH adalah bagaimana untuk kondisi lingkungan itu tidak terlalu terasa berkesan padat ya untuk KDP-nya, sehingga lebih memberikan kenyamanan. Kedua, untuk KDH ini bagaimana, apakah hampir seluruh coupling dari perumahan tersebut tertutup oleh bangunan atau tidak, atau mungkin KDP-nya rendah ya, artinya masih ada ruang terbuka, tetapi ternyata ruang terbuka itu diberi beton sehingga koefisien dasar hijaunya kecil. Nah, akibatnya ini akan mengurangi kemampuan resapan air pada wilayah tersebut yang mengakibatkan banjir dan seterusnya ya. Jadi cara menganalisanya seperti itu. Berikut style atau bentuk bangunan pelanggan terhadap konteks lingkungan sekitar. Jadi misalnya apakah bangunan-bangunan modelnya, bentuknya itu memang merupakan bentuk-bentuk yang kurang lebih hampir sama dengan lingkungannya. Kita kalau misalnya perumahan di situ adalah minimalis ya, kurang lebih apakah ada perbedaan yang sangat signifikan, misalnya malah justru tradisional semua, ataukah mungkin modern, futuristik dan sebagainya. Jadi misalkan memang yang terbaik adalah konteks dengan lingkungan sekitarnya. Ataupun dalam suatu kawasan itu ternyata terdiri dari berbagai macam model. Nah, ini kan memberikan kesan keseragaman yang kurang dan itu berkesan tidak baik. Itu terkait dengan masalah lambang style bangunan terhadap konteks lingkungan sekitarnya. Berikut tentang syarat minimal tipe-tipe bangunan. Luas bangunan, luas coupling, ini perlu dicek ya, apakah memenuhi standar minimal atau tidak. Ya, kita cek di penentuan bangunan rumah yang terkait dengan persyaratan prototip rumah ya. Prototip rumah yang minimal adalah standar rumah sederhana, couplingnya adalah minimal 90 meter persegi dan luasnya 36 meter persegi. Itu adalah minimal. Apabila ada yang kurang berarti kondisi perumahan tersebut masih kurang baik. Kemudian berkaitan dengan segi keamanan pola konstruksi rumah. Nah, konstruksinya apakah memang di sana ini sudah cukup bagus ya, terbuat dari apa, misalnya apakah sesuai dengan daya dukung tanah, karena kita ketahui di kota Pontianak ini daya dukung tanahnya kurang baik sehingga diperlukan perlakuan khusus, misalnya harus ditambahkan fondasi cerucuk ya, atau fondasi plat dan sebagainya, acur, sementara kalau tanahnya kuat cukup dengan fondasi telapak. Kemudian terkait dengan dindingnya juga seperti apa, apakah cukup kuat atau terlalu berat malah ya, sehingga mengakibatkan beban terhadap fondasi semakin besar. Ini juga perlu dianalisa. Yang ke-9 berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan jumlah unit rumah dan komposisi bangunan. Di sini kita harus mengetahui apakah rumah itu dalam bentuk rumah tunggal, couple ataupun rumah deret. Ini yang paling baik memang dari jenis rumah yang single ya, yang tunggal dibanding dengan yang lainnya, karena lebih aman dan lebih nyaman. Kalau rumah deret risiko kebakarannya adalah sangat tinggi ya. Ini bisa dilihat di PRS 2 ini. Nah, ini rumah tunggal, rumah couple dan rumah deret. Kemudian 10, bagaimana dengan konstruksi jalan serta materialnya, apakah masih menggunakan tanah, kerikil, ataupun sudah aspal atau beton ya. Paling bagus adalah beton ya, karena mungkin akan lebih awet jalannya, karena konstruksi atau jenis tanah di kota Pontianak juga daya dukungnya kurang baik. Namun kalau hanya beton saja akan mengakibatkan cepat ausnya roda karena tergesek dengan beton. Yang lebih paling baik adalah dilapisi dengan aspal. Kemudian kondisi dan jenis sambungan air bersih. Apabila masih terdapat sambungan atau masih menggunakan air hujan sebagai air bersih,
mungkin kondisi perumahan itu masih dianggap kurang bagus. Yang terbaik memang berasal dari sambungan PDAM, meskipun mungkin kalau di kota-kota lain air bersihnya cukup bagus, tapi setidaknya ada PDAM di kota Pontianak, jadi juga didata dan dianalisis. Kemudian apakah cukup memenuhi syarat, misalnya dari segi kita cek secara lingkungan, jaringan air hujan, saluran air, ini air limbah, air hujan, air bersih. Nah, ini ketentuannya seperti ini untuk air bersih, yaitu kapasitas minimum adalah 100 liter per orang per hari. Kemudian pipa yang ditanam dalam tanah digunakan PVC KIP14. Untuk perumahan jarak antara kran maksimal 200 ya. Kemudian dalam menyediakan air bersih, ya ini khusus untuk di perumahan adalah 60 liter per orang per hari, tapi kalau perkotaan yang ini yang 100 ini ya. Kemudian adanya hidran air ya, hidran air yang digunakan untuk kondisi menghadapi kebakaran. Kemudian 12 konstruksi saluran air hujan. Nah, saluran air hujan ini kita lihat seperti di sini, air limbah ya, ini untuk septic tank, ini air hujannya adalah apakah ada talang yang cukup yang berdiameter 10 cm pada rumah-rumah di perumahan tersebut. Kemudian talang ini apakah cukup menampung air hujan ya, kalau untuk 10 cm ini maksimum seluas 20 meter persegi ya, luas dari atap yang menampung talang sebesar 10 cm vertikal. Jadi kalau lebih dari 20 meter persegi luas atap, maka dia diharuskan ditambah jumlah talangnya. Kemudian kondisi jaringan listrik. Nah, kondisi jaringan listrik ini bagaimana terhadap perumahan tersebut ya, kita cek. Ini tadi yang saluran air hujan, bagaimana tipe-tipe dari selokannya juga perlu didata dan dianalisa. Sampah listrik sekarang ya, kebutuhan daya listrik setiap lingkungan perumahan harus mendapat daya listrik dari PLN atau sumber lain minimal adalah 90 watt ampere per jiwa. Sementara untuk sarana lingkungan adalah 40% dari total kebutuhan rumah tangga. Jadi Anda tinggal hitung minimal, misalnya untuk perumahan itu adalah 5 orang dikalikan 90 volt ampere, jadi minimal kebutuhan berapa, apakah sudah memenuhi syarat atau tidak. Dan keseluruhan perumahan itu kurang lebih adalah 40% dari total kebutuhan rumah tangga ya, misalnya 10 rumah kalikan 5 orang berarti 50 dikalikan 90, dan untuk sarana lingkungannya adalah 40% dari total keseluruhan tadi. Kemudian jenis tiang listrik ini ketinggiannya juga minimal 5 meter ya dari permukaan tanah. Kalau rumah sederhana ini jarak antar tiang sekitar 40 ya, tapi rata-rata antara 30 sampai 45. Penempatan tiang minimal 7 meter ya, itu adalah ketentuan minimalnya. Berikut adalah kondisi dan kebutuhan sarana prasarana lingkungan yang diperlukan ya. Jadi seperti yang sudah Anda kerjakan di tugas-tugas Anda ya untuk kuis. Nah, ini adalah kebutuhan sarana minimal, baik itu olahraga, kesehatan, pendidikan, dan administrasi lokal. Ini Anda hitung ya pada kawasan tersebut, perumahan Anda itu apakah sarana yang ada itu sudah mencukupi atau tidak berdasarkan jumlah penduduknya. Adapun untuk menambah ketajaman dari analisis Anda bisa gunakan standar SNI yang juga sudah saya berikan di perkuliahan sebelumnya ya, materinya itu tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan. Berbagai macam acuannya ya, Anda bisa pelajari untuk melengkapi data-data dan analisa yang diperlukan, yang pada intinya bahwa acuan dari perumahan sederhana sehat itu berasal juga dari sini ya. Jadi untuk lengkapnya juga bisa Anda ambil di sini beberapa analisisnya sebagai bahan untuk pengolahan data tersebut, pengolahan data dan analisisnya ya.
Di sini juga ada perhitungan-perhitungan ya, apabila Anda bisa memanfaatkan juga ini akan lebih baik ya. Ada kebutuhan sarana dan sebagainya. Oke, kita lanjut untuk tugas Anda, itu mengenai kesimpulan. Nah, di dalam kesimpulan ini Anda sampaikan permasalahan, yaitu hal-hal yang masih kurang atau tidak sesuai atau masih buruk. Kedua adalah potensi perumahan, hal-hal yang menarik yang dapat dikembangkan, misalnya dapat fasilitas yang mencukupi, kondisi perumahan yang baik dan seterusnya, yang dapat menjadi masukan bagi perumahan-perumahan lain apabila sedang melaksanakan pembangunan ya. Dan ketiga adalah rekomendasi perbaikan atau pengembangan ya. Anda bisa sampaikan sesuatu yang lebih baik lagi yang diperlukan untuk perumahan tersebut. Kemudian yang G adalah kewenangan dari tugas adalah dokumen laporan ya, data dan analisis perumahan di Kota Pontianak untuk real estate. Kemudian yang H adalah jangka waktu penyelesaian kegiatan. Nah, jangka waktu penyelesaian kegiatan ini selama 4 minggu ya. Di sini saya sampaikan bahwa untuk penyampaian tugas ya, laporan tersebut dibagi menjadi 4 tahapan. Tahapan pertama adalah pengumpulan halaman judul dan kata pengantar yang oleh kelompok, itu paling lambat dikumpulkan tanggal 20 bulan Juli ini. Kemudian setiap mahasiswa mengupload ke Google Classroom masing-masing. Jadi kalau satu kelompok ada 4 orang, berarti 4-4-nya harus mengupload ke Google Classroom-nya masing-masing dengan file yang sama. Ya, gitu ya. Nah, kemudian pengumpulan data perumahan itu tanggal 27 bulan Juli ya 2020. Kemudian analisisnya itu tanggal 3 Agustus dan kesimpulan 10 Agustus. Itu di tiap minggu dikumpulkan berdasarkan tanggal yang telah ditentukan dan jam telah ditentukan. Nah, apabila misalnya Anda ingin menambah data-data, misalnya Anda mengumpulkan data perumahan, kemudian masih ada yang kurang, Anda bisa sampaikan pada saat pengumpulan analisa perumahan. Jadi data pengumpulan data perumahan diperbaiki dan dikumpulkan lagi bersamaan dengan pengumpulan analisa perumahan, dan begitu seterusnya. Namun setiap minggu tidak boleh terlewatkan ada file yang tidak dikirim ya ke Google Classroom, karena setiap minggu akan ada penilaian. Kemudian penyusunan dokumen meliputi bab 1 pendahuluan, berisi latar belakang, maksud tujuan, sistematik laporan. Bab 2 data perumahan, berisi data-data tentang perumahan. Bab 3 analisa perumahan. Bab 4 adalah kesimpulan dan saran ya. Untuk laporan diketik, format pengumpulan berupa file PDF, laporan ukuran A4 potret. Karena demikian ya, penjelasan untuk mata kuliah hari ini diharapkan dapat dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih saya ucapkan atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.